Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di lantai 2, lantai jemuran kontrakan, dan ada yang harus saya sampaikan mengenai materi sosial pada saat ini. Pertama bahwa bagaimana supaya manusia dapat bertahan hidup di dalam kelompok yang ramai ataupun sepi. Asal-usul biologis etika. Pertama dari unsur biologisnya dulu. Seandainya Homo sapiens atau Homo sapiens itu manusia yang berakal, merupakan makhluk menyendiri, tentu tidak perlu ada bahasa. Kalau manusia itu pada hakikatnya makhluk yang sendiri, pasti tidak ada yang namanya bahasa. Berhubung manusia bisa bicara, artinya apa? Dipastikan manusia itu memerlukan yang namanya aktivitas sosial. Tanpa aktivitas sosial, manusia tidak akan bisa berbicara dan tidak akan dapat hidup. Manusia adalah makhluk yang dapat berbahasa. Itulah manusia. Jadi pada hakikatnya, pada intinya, arti dari manusia itu sendiri adalah berbahasa. Jika manusia tanpa bahasa, bukanlah manusia, namun apa? Hewan. Dan nilai biologis etika bakal lebih baik daripada adat istiadat yang memudahkan pencarian jodoh. Setiap manusia yang mencari pasangannya ataupun hewan tentu memerlukan aktivitas sosial, sehingga itu memerlukan aktivitas sosial yang penting untuk pencarian jodoh, perkawinan, dan pengasuhan anak. Etika bakal direndahkan jadi sekedar basa-basi. Tetapi jelas bahwa Homo sapiens senang berkumpul membentuk kelompok-kelompok besar yang hidup dengan tatanan sosial yang rumit. Bedanya hewan dengan manusia itu apa? Kalau hewan seperti semut, mereka melakukan aktivitas perkumpulan sosial hanya dengan satu aturan dari ratu saja. Tapi manusia memerlukan aturan variasi. Lihat, kalau semut itu satu beragam. Di Afrika berkumpulnya dengan sarang, ada ratu. Kalau manusia itu lebih rumit, ada sistem kepemimpinan bisa dengan raja, kepresidenan, demokrasi, musyawarah, dan masih banyak lagi. Manusia itu pada hakikatnya, yang sebenar-benarnya manusia adalah suka dengan kerumitan, bukan dengan kesimpelan. Semakin manusia banyak simpel, semakin dekat dia dengan kebosanan. Dan kebosanan itu akan melahirkan kreativitas untuk lebih merumitkan diri lagi. Semakin rumit, semakin manusia, semakin simpel, maka akan datang kebosanan. Hewan tidak bosan karena hewan tidak diberikan akal nalar. Tapi manusia diberikan kebosanan sehingga dapat lebih rumit lagi. Itu ciri-ciri manusia, lebih rumit. Kalau manusia tidak mau rumit, artinya dia mendekati potensi kehewanan. Ya, kerumitan jika mendatangkan keuntungan, diambil. Tetapi jelaslah bahwa Homo sapiens sedang berkumpul membentuk kelompok-kelompok besar. Agar kesenangan bergaul itu dapat berlangsung, setiap kelompok harus punya tatanan sosial. Jadi kelompok-kelompok yang rumit itu harus punya tatanan sosial dari atas, siapa pemimpinnya, ajudannya, pengawal, ratu, penduduk, budak, dari atas ke bawah. Harus ada. Tidak Hindu saja, tapi semuanya juga harus ada. Agar kesenangan bergaul itu dapat berlangsung, setiap kelompok harus punya tatanan sosial dengan serba aturan guna menentukan kedudukan orang per orang. Kalau manusia tidak punya tatanan sosial, artinya mereka sama rata, manusia itu tidak akan betah. Loh, siapa yang paling berharga di sini, siapa yang paling berkuasa, tidak ada yang berkuasa, manusia itu akan hambar, akan memerlukan penguasa yang mengatur dirinya. Jika manusia tidak mempunyai penguasa, artinya dia akan bertindak seenaknya, yang lain pun akan bertindak seenaknya, dan akan melahirkan kekacauan. Itulah yang akan ditimbulkan jika manusia tidak mempunyai pemimpin di dalam suatu kelompok masyarakat. Sama halnya dengan kalian di kelas, harus ada satu orang pemimpin yang lebih kuat di bidang kepemimpinan. Bagaimana mereka berhubungan satu sama lain? Nah, hingga sekarang pendapat di bidang biologi masih menekankan pentingnya persaingan. Menurut ilmu biologi, persaingan di dalam suatu kelompok itu sangat dipentingkan supaya membangun motivasi. Apakah kalian setuju dengan persaingan itu untuk membangun motivasi kalian satu persatu sebagai kekuatan pokok untuk menentukan kelestarian spesies dan orang per orang?
Sehingga jika ada persaingan yang sehat akan muncul kepercayaan diri setiap orang di bidang masing-masing yang dia ahli. Contohnya persaingan di bidang desain, persaingan di bidang bahasa, persaingan di bidang matematika. Siapa yang paling unggul di antara masing-masing pelajaran tersebut. Percaya diri saja. Kalah tidak apa-apa, menang pun tidak apa-apa. Karena setiap manusia mempunyai keunggulannya masing-masing. Di kalangan monyet misalnya, hierarki yang jelas menempatkan monyet-monyet yang kuat di atas yang lemah. Monyet yang kuat itu ada di atas yang lemah, sehingga monyet yang kuat lebih berkuasa dan cenderung menjadi pemimpin di kalangan berburu. Dan pola penguasaan yang bersifat sosial ini tampak memenuhi keperluan-keperluan evolusioner. Mereka yang paling kuat untuk bertahan hidup. Setiap orang-orang yang kuat di dalam kelompok akan lebih bertahan lama dibandingkan kelompok-kelompok yang kalah dalam suatu tatanan kelompok. Artinya apa? Artinya di satu kelompok tidak ada yang betah dengan aturan tersebut, maka kelompok itu pun akan hancur. Jadi, jika ada kelompok yang lemah harus menurut kepada anggota yang lebih kuat, otomatis kelompok itu pun akan kuat. Dan di dalam aturan hewani atau animal kingdom, setiap satu kelompok itu memiliki satu sifat tolong menolong. Artinya nilai kekelompokan pasti dimiliki oleh setiap makhluk hidup dan mempunyai satu sifat abadi, yaitu tolong menolong. Jika mau mengalah, mau mengakui kesalahan dan menerima keahlian orang lain, maka kelompok itu pun akan kuat dan akan saling membantu dalam bidang yang masing-masing juga. Yang paling kuat biasanya yang berarti dan yang paling perkasa secara jasmani, yang bila perlu dipastikan lewat perbandingan, tapi siasat yang dapat digunakan demi tujuan-tujuan tertentu. Nah, pertanyaan yang terakhir, balik lagi ke yang tadi, apakah kalian setuju dengan persaingan untuk membangun motivasi, persaingan yang sehat di bidang-bidang macam-macam? Setuju atau tidak? Kadik-dik tunggu pendapatnya, tulis pendapat kalian di kolom deskripsi atau kolom komentar YouTube. Terima kasih, wassalamualaikum.